Swastiastu AWS. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang stunting. Tapi aku nggak sendirian nih. Aku bersama narasumber yang cantik. Bisa diperkenalkan, Ibu? Halo, nama saya Nilu Agustini Purnama, biasa dipanggil Bu Nilu. Jadi saya adalah dosen keperawatan anak dari Stikes Katolik Santo Vincentius Apaulo Surabaya atau biasa disingkat dengan nama Stikvin. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Baik, Sehat-sehat ya Bu ya? sehat. Oke, nah sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk podcast hari ini Bu. Sama-sama. Bu, aku pingin tahu dong, stunting itu sebenarnya apa sih Bu? Ya, Jelaskan. kalau dengar kata stunting dia sering didengung-dengungkan ya, lihat di TV, mungkin lihat di berita atau banyak di media sosial gitu ya. Jadi sebenarnya stunting itu adalah kondisi di mana anak gitu ya mengalami kegagalan tumbuh karena kekurangan gizi yang terjadi kronis, di mana berlangsung lama untuk pada usia 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dikatakan 1000 hari kehidupan tuh dari mana menghitungnya? Dari sejak anak ini dalam kandungan gitu sampai dengan berusia kurang dari 2 tahun. Jadi 2 tahun itu adalah batas, dikatakan fase emas untuk mengetahui seseorang anak itu berada pada kategori stunting atau tidak gitu. Lalu mengapa stunting itu menjadi masalah yang cukup diperhatikan Ibu di Indonesia gitu? Oke ya, jadi stunting ini tadi karena anak mengalami gangguan gizi yang cukup lama, di mana fase emas anak itu ada di 1000 hari pertama kehidupannya. Di situ dikatakan fase emas karena apa? Terjadi perkembangan yang pesat dari seluruh sistem di dalam tubuh, terutama nih yang utama itu adalah otak. Jadi kalau misalnya bayangkan nih generasi SDM di Indonesia mengalami stunting, berarti kan otomatis perkembangan otaknya tidak akan maksimal. Apa yang terjadi? Nah, nantinya akan menentukan ya kualitas sumber daya manusia, kualitas manusia Indonesia ini nantinya ya sekitar 20 tahun ke depan tentunya. Gitu. Kenapa menjadi di Indonesia ini menjadi perhatian khusus gitu ya. Oke. Ternyata dampaknya sangat luas ya Bu Ya ya. betul. Nah, lalu bagaimana sih Bu kita bisa mengetahui apakah seorang anak itu mengalami stunting? Atau mungkin ada tanda-tanda awal yang bisa kita perhatikan bahwa anak itu tuh mengalami gejala tersebut gitu. Oke, jadi kalau kita tahu tadi kan anak akan mengalami gangguan pertumbuhan ya dari 1000 hari kehidupan. Nah, kalau kita lihat dari lahir, anak ini akan mengalami gangguan pertumbuhan. Tentunya yang pertama kali bisa dilihat adalah berat badan. Jadi anak akan mengalami peningkatan berat badan. Itu tidak sesuai dengan standar di usianya. Jadi bisa berat badannya nggak naik atau naik tapi nggak sesuai dengan standar usianya. Dari mana mengetahuinya? Nah, paling mudah biasanya kader tahunya atau para orang tua melalui pemeriksaan pertumbuhan yang rutin setiap bulan ke posyandu itu dari grafik KMS, itu yang pertama dilihat. Jadi itu tanda awal itu adalah standar berat badan di bawah standar grafik KMS. Di situ ada tandanya. Jadi hijau muda, hijau tua itu masih normal, hijau muda itu masih menjadi perhatian. Nah, di bawah itu ya. Sehingga itu tanda awal nih. Kemudian biasanya karena tadi asupan gizi yang tidak adekuat menyebabkan gangguan terhadap perkembangan. Biasanya anak yang mengalami stunting ini perkembangannya itu terganggu. Artinya harusnya nih anak usia sekian bulan harus bisa duduk, harus bisa berjalan. Nah, ini anak yang mengalami stunting ini mengalami keterlambatan, tidak sesuai kemampuan, perkembangannya tidak sesuai standar anak di usianya. Gitu. Kemudian tadi selain berat badan, kemudian bisa dilihat dari tinggi badan tentunya. Jadi tinggi badan dibandingkan dengan standar usia pada anak usia tertentu gitu ya, ada grafiknya. Jadi ini ada grafiknya berdasarkan standar WHO. Idealnya memang 2 tahun pertama penambahan penambahan tinggi badan anak itu adalah 20
sampai 25 cm per tahun. Cuma itu kan setiap bulan harus dipantau. Lihatnya dari mana? Bisa dilihat dari grafik. Jadi ada grafik tinggi badan berdasarkan usia itu untuk melihat tinggi badan anak ini normal atau tidak. Jadi kalau dikatakan stunting bila nanti kalau di grafik itu dilihatnya bisa dilihat di bawah min 2 standar deviasi. Jadi ada keterangannya di dalam grafik itu. Kemudian kalau untuk tanda berikutnya itu ya gejala stunting yang bisa dilihat ini biasanya anak itu kalau sudah memasuki usia SD gitu ya susah mengikuti pelajaran. Kurang Jadi gitu fokus ya. gitu ya, Bu ya. Gitu ya mungkin berdasarkan standar anak ini udah kemampuannya harusnya sudah seperti ini kok lebih lambat gitu. Itu salah satu tandanya. Cuman itu tadi ada anak-anak yang mungkin susah mengikuti pelajaran di sekolah tapi dilihat lagi apakah ada riwayat tadi yang menentukan ada riwayat ketidakadekuatan asupan gizi sehingga mempengaruhi pertumbuhannya di masa 2 tahun awal kehidupan gitu. Nggak dia ada riwayat berat badannya nggak naik-naik gitu. Kalau misalnya nggak ada riwayat ya berarti bukan kondisi itu gitu ya. Oh, oke. Wah, jadi ternyata banyak banget ya Bu tanda-tandanya, mulai tadi yang berat badan, tinggi badan, dan asupan gizi juga kan untuk mempengaruhi perkembangan anak itu tadi ya Bu ya. Nah, lalu apa bedanya sih Bu anak yang terkena stunting sama anak yang genetiknya memang genetik pendek mungkin ya bisa dikatakan seperti itu Bu. Nah, itu apa bedanya Bu? Ya, jadi kalau kita menentukan anak stunting, berarti kalau kita lihat grafik tinggi badan berdasarkan usia tadi ada di bawah standar min 2 standar deviasi, ada di bawahnya gitu ya. Kemudian dilihat lagi ada riwayat nih sekarang ada riwayat gangguan gizi kronis tadi berat badannya nggak naik-naik di KMS-nya nggak mengikuti kurva yang harusnya normal gitu ya, tidak naik atau bahkan turun. Nah itu ada riwayat itu berarti anak ini kategori stunting. Tapi kalau memang tidak ada riwayat gangguan gizi sebelumnya yang bisa dipantau paling mudah itu awalnya melalui KMS, itu berarti bukan. Memang secara genetik anak ini perawakan pendek gitu ya. Oke. Nah, itu tadi kan juga menyebutkan asupan gizi kan, Bu. Nah, itu kan berarti termasuk ke aturan pola hidup ya, pola makan ya, Bu, ya yang baik. Nah, makanan apa saja Bu yang seharusnya perlu diberikan dan tidak diberikan untuk pertumbuhan anak gitu loh Bu. Jadi kan makanan yang masuk ke dalam tubuh itu kan ada prosesnya masing-masing kan Bu. Nah itu gimana Bu biar yang harus diberikan dan tidak diberikan itu tadi Bu. Oke, jadi kalau kita bicara stunting kan tadi fokusnya 1000 hari pertama kehidupan. Artinya berarti pemberian gizi, asupan gizi ini mulai dari di dalam kandungan tentunya ya. Otomatis ibu sebelum hamil nih harus diperhatikan dulu kondisi kesehatannya. Setelah ibu ini hamil gitu ya, maka pada saat mengandung asupan gizinya harus adekuat termasuk pemberian tambahan tablet zat gizi gitu ya, zat besi tambah darah kalau misalnya orang awam bilang. Nah itu yang pertama. Kemudian pada saat melahirkan maka ibu ini harus memberikan ASI sedini mungkin. Kalau misalnya bahasa ini biasanya bilangnya inisiasi menyusui dini itu. Jadi dari awal itu adalah makanan penting bagi bayi. Kemudian bayi ini dilanjutkan untuk pemberian makanannya itu hanya memberikan ASI saja atau ASI eksklusif itu selama 6 bulan. Jadi nggak ada makanan pendamping apapun sampai dengan bayi berusia 6 bulan. Nah karena ASI ini dari ibu, maka asupan gizi ibunya yang harus diperhatikan gitu. Jadi ibunya makan makanan bergizi, tadi yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, mineral. Nah itu kan ada di sayur, buah gitu ya, lemak. Nah semua zat gizi dari ibu tentunya. Kemudian setelah anak ini tadi usia 6 bulan, ASI tetap dilanjutkan sampai dengan berusia 2 tahun nih. Cuman anak sudah mulai setelah 6 bulan, anak sudah mulai dikenalkan dengan makanan pendamping ASI atau biasa disebut MPASI. Nah ini juga ada tahapannya. Jadi
eh, setelah 6 bulan pertama didahului dengan pemberian bubur susu. Kemudian setelah itu anak sudah bisa bertoleransi terhadap bubur susu, maka dilanjutkan dengan pemberian nasi tim saring. Jadi nasi tim kemudian disaring. Itu ibu bisa memberikan memasak sendiri tentunya. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian nasi tim. Nah, setelah usia setahun, anak-anak bisa makan makanan yang sama dengan menu keluarga gitu. Artinya apa yang disajikan keluarga tentunya yang nggak pedas gitu ya, jangan sampai yang tidak mengandung merica, tentunya yang bisa dikonsumsi anak-anak. Nah, pada saat ini harus diperhatikan terkait dengan struktur, kemudian komponen yang ada di dalam gizi tersebut ya. Jadi itu tadi harus mencakup semua aspek gizi dan diberikannya itu dalam jumlah yang sesuai tentunya. Nah, ibu juga harus bisa mengenali nih para kader nih, harus bisa nih memotivasi para ibu-ibu gitu ya, bagaimana ibu bisa mengenali, oh anak saya ini kapan waktunya merasa lapar, sehingga pada saat ibu memberikan makanan tadi, makanan tambahan ini, waktunya tepat gitu. Kemudian disesuaikan juga dengan struktur tadi, teksturnya mulai dari bubur susu, kemudian tim saring, nasi tim gitu. Itu tahapannya sehingga asupan gizi anaknya bisa tercukupi dengan baik. Kemudian juga harus diperhatikan bagaimana dari proses menyiapkannya, mulai dari kebersihan mungkin ya, selama menyiapkan, kemudian menyimpan makanan itu dan memberikan, tentunya ya contoh yang sederhana nih, ibu harus cuci tangan di awal karena ya tadi berkaitan dengan kualitas higienitas dari makanan yang diberikan ke anak-anaknya gitu. Kemudian yang berikutnya juga asupan gizi itu kan luas nih kaitannya, tapi masih ada kondisi begini, misalnya contoh anak makan kadang-kadang, contoh dia sederhana, makan nasi gitu ya. Lauknya itu kuah soto. Nah, ini nih karena mudah dicerna mungkin gitu mudah ya kuah soto. Cuman akhirnya nggak masuk. Yang masuk ya karbohidrat, sedikit lemak dari kuahnya. Akhirnya justru sumber proteinnya itu tidak dapat ke anaknya gitu ya, karena tadi makan nasinya ya yang diberikan ke anaknya ya kuah sotonya, atau ada juga kondisi gini, nasi lauknya mie gitu ya, itu kan sama-sama karbohidrat, akhirnya kan asupan gizinya juga tidak seimbang gitu kan. Sampai 2 tahun mungkin anak sudah bisa mengkonsumsi itu ya gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan terkait dengan asupan gizi. Oh, jadi kondisinya tadi itu yaitu yang perlu diperhatikan adalah waktu kehamilan ya Bu ya, terus pemberian ASI, MPASI dan lain sebagainya. Nah, kalau dari pemerintah sendiri Bu, upaya yang dilakukan untuk menekan angka stunting itu gimana ya Bu? Bisa diceritakan nggak sih Bu? Dari pandangan Ibu dulu aja. Oke. Ya, dari pemerintah sendiri sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya ya, mulai dari komitmen, tentunya komitmen pimpinan ya dari mulai dari presiden, kemudian gubernur, bupati diturunkan itu sudah ada komitmen, kemudian upaya yang dilakukan, karena kalau bicara stunting nggak bisa bicara hanya dari sektor kesehatan, nggak bisa. Jadi tapi di sini kan kesehatan mungkin yang utama, tapi sisanya itu dari sektor lain. Contoh nih air bersih salah satu faktor yang mempengaruhi gitu ya. Bagaimana menyediakan air bersih nih untuk masyarakat. Nah, ini mungkin dinas terkait gitu ya. Kemudian salah satu upaya melalui promosi kesehatan yang paling penting yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Cuman memang upaya promosi kesehatan dengan belum mencakup seluruh masyarakat Indonesia tentunya ya, keterbatasan dari tenaga kesehatan juga, sehingga belum maksimal saya lihat bisa dilakukan. Tapi beberapa kebijakan, contoh nih ada juga yang misal anak yang sudah mengalami stunting, maka pemerintah juga memberikan dana khusus ya, pemberian makanan tambahan bagi anak-anak yang sudah mengalami stunting. Jadi ada upaya
yang dilaksanakan melalui petugas kesehatan yang ada di puskesmas, ada pemantauan khusus gitu. Kemudian pemerintah juga melakukan monitoring evaluasi berkala melalui beberapa survei kesehatan. Jadi pemantauan memang dilaksanakan setiap tahun. Ada yang tahunan, ada yang 2 tahunan, ada yang 4 tahunan, sehingga lebih mendeteksi gitu ya, sehingga kondisi stunting ini Bu itu yang saya ketahui beberapa upaya. Dari kondisi kesehatan ibu itu dari pemerintah itu sudah ada upaya pemberian suplemen penambah darah bagi ibu yang hamil ya, benar, mulai dari tingkat ya mulai dari SD sebenarnya sampai dengan ibu hamil itu gratis. Kenapa? Ini mungkin menjadi ini ya. Kenapa kok dari anak SD gitu ya? Ya karena anak SD ini anak perempuan ya, tentunya ya dia yang akan menjadi nanti wanita usia subur pada usianya gitu ya. Jadi mengapa jadi perhatian? Kemudian anak remaja ya, kalau remaja sehat, mungkin tadi kan dari SD dulu dia usia sekolah, kemudian usia remaja sehat, gizinya terpenuhi, nantinya ketika dia hamil juga akan menjadi ibu yang siap untuk hamil dalam kondisi sehat ya, nantinya melahirkan juga anak yang dalam kondisi sehat tentunya gitu ya. Terus ada lagi upaya imunisasi, itu juga dilakukan pemerintah, karena imunisasi salah satu upaya untuk mengeradikasi beberapa penyakit infeksi yang tentunya penyakit infeksi juga menjadi salah satu pencetus ya terjadinya stunting, karena ketika anak-anak ini mengalami infeksi yang berulang gitu ya, maka akan mempengaruhi daya tahan tubuhnya, asupan nutrisinya tidak bagus, bisa jatuh dalam kondisi stunting itu tadi. Itu beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang saya ketahui ya. Ternyata banyak banget ya Bu ya program-program yang udah dilakukan oleh pemerintah. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, apa kendala yang sering dihadapi dalam upaya pencegahan dan menekan angka stunting di Indonesia? Seringkali tidak semua masyarakat itu aware terhadap tentang stunting ini tadi Bu. Nah, mungkin Ibu bisa memberikan tips untuk kader kesehatan untuk langkah pendekatan ke masyarakat, gitu Bu. Ya, jadi memang sih beberapa masyarakat itu kalau tahu misalnya anaknya terdeteksi stunting gitu, sepertinya ada ketakutan tersendiri, atau mungkin karena menganggap itu stigma gitu ya, akhirnya nggak aware, nggak mau dikategorikan anaknya mengalami stunting gitu ya. Sebenarnya kalau sudah tahu kondisi stunting itu, maka dari pemerintah sendiri itu melalui puskesmas yang ada itu sudah dilakukan upaya mengatasi ya, contohnya dengan melibatkan kader. Jadi saya pernah ada pengalaman gini, jadi ada satu anak mengalami stunting, laporan itu juga diterima dari petugas puskesmas itu dari kader, karena kader nih ujung tombak gitu ya ke masyarakat. Nah, akhirnya apa yang dilakukan? Maka ada dana, anak ini diberikan makanan tambahan gitu. Siapa yang memasak? Kader yang memasakkan. Nanti dari petugas gizi di puskesmas akan mengajari nih ya, kadernya dilatih supaya bisa memberikan gizi gitu ya, memasakkan dulu, nanti makanan itu dikirim setiap hari ke anak yang mengalami stunting. Ada program yang seperti itu gitu ya. Salah satu yang pengalaman saya pernah saya ikuti seperti itu. Nah, cuma di tengah itu kan berlangsung lama ya, bukan hanya sebulan ya. Ntar 4 bulan dilihat, dievaluasi. Setiap bulan memang dilakukan penimbangan. Nah, di tengah-tengah itu kadang-kadang ada kendala gini. Justru makanan itu tidak dimakan oleh anak yang stunting tadi. Ya malah dimakan oleh keluarganya gitu, sehingga tahunya dari mana, kok sudah dengan
tadi makanan dengan protein kalori tinggi, ini berat badannya harusnya dengan pertimbangan yang seperti ini nih sudah teratasi gitu, berat Mengalami badannya peningkatan ya, Bu. meningkat sesuai dengan standar. Nah, ternyata enggak, ternyata digali itu. Itu salah satu nih kendala ya, sehingga memang perlu meningkatkan kesadaran masyarakat ya, khususnya secara luas sih terhadap pencegahan, tapi khususnya bagi yang sudah mengalami stunting ini perlu ditingkatkan, disadarkan kembali. Nah, peran kader nih nggak boleh bosen gitu ya, karena kader ini yang langsung berhubungan dengan masyarakat sebagai perpanjangan tenaga kesehatan. Kemudian lagi kendala yang sering dihadapi mungkin terkait dengan kebiasaan gitu ya, sosial budaya ya, beberapa masyarakat masih menganut mungkin sistem nilai, norma, kepercayaan yang mempengaruhi dalam asupan nutrisi. Contoh nih, ada ibu hamil nih nggak boleh makan ikan laut, nggak boleh ini karena takut ini, takut ini. Padahal makan makanan tersebut itu justru makanan yang mengandung tinggi protein gitu. Nah, ini juga peran kader nih perlu mensosialisasikan nih lagi-lagi gitu ya. Jadi kalau memang nih mentok bahasa ininya mentok, kader nih nggak bisa nih mengatasi nih, sudah coba pendekatan. Nah, kader masih ada backup nih gitu. Siapa ya? Tentunya petugas kesehatan, karena tadi dikatakan kader itu perpanjangan tangan petugas kesehatan ke masyarakat langsung. Jadi deteksi awal biasanya nih tahunya dari kader, karena yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang ada di sekitarnya gitu ya. Jadi kader bisa menyampaikan ke petugas kesehatan yang ada di puskesmas tempat wilayahnya itu ya, bisa dokter, perawat, kemudian gizi yang ada. Bahkan di puskesmas itu ada petugas khusus yang menangani terkait dengan stunting gitu ya. Jadi bisa menyampaikan, nanti bekerja sama dengan petugas kesehatan yang ada melakukan intervensi ke masyarakat. Gitu. Terakhir kali lagi Ibu, mungkin Ibu bisa memberikan closing statement. Tentunya untuk para kader kesehatan gitu ya, karena kader kesehatan ini adalah ujung tombak ya, perpanjangan tangan dari petugas kesehatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Tentunya peran kader ini sangat penting ya dalam pencegahan kondisi stunting, di mana mulai dari awal penilaian awal gitu ya, melalui kegiatan posyandu penimbangan berat badan, kemudian tentunya melalui promosi. Jadi bagaimana memberikan promosi ya kepada masyarakat yang ada di sekitar wilayahnya itu terkait bagaimana melakukan pencegahan stunting, sehingga SDM masyarakat Indonesia tentunya 20 tahun ke depan itu menjadi berkualitas. Gitu. Terima kasih banyak Bu atas penjelasannya yang sangat bermanfaat ini. Jadi kita bisa bikin, terutama untuk kader, para orang tua dan calon orang tua itu lebih aware lagi gitu tentang stunting ini. Jadi bisa memberikan masa depan yang lebih cerah lagi gitu untuk anak-anak Indonesia. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang lebih menarik lagi.